Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Iya, jadi saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Wangata. Jadi di sini kita akan membahas suatu topik yang cukup penting untuk kita bahas, yaitu tentang kualitas air di Danau Limboto ataupun masalah-masalah yang ada di Danau Limboto saat ini. Di mana topik ini sangat penting untuk kita bahas, mengingat hal ini juga sudah menjadi topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di daerah Gorontalo. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman yang sedang mendengarkan, mungkin saya perkenalkan dulu narasumber kita pada segmen kali ini. Yang pertama ada saudara Ade Rizky Patri Hasan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kemudian ada narasumber kedua, yaitu ada Jalesman Panjaitan. Halo Pak. Halo. Masya Allah. Ada kedua narasumber kita yang mungkin bagaimana kabar dari kedua narasumber ini? Baik. Siap. Oh, sehat, alhamdulillah. Ya, jadi bagaimana? Sudah siap untuk membahas tentang kualitas air di Danau Limboto saat ini? Kira-kira sudah siap? Pasti dong. Oke, jadi terima kasih untuk narasumber yang mungkin sudah bersedia untuk sama-sama membahas terkait kualitas air di Danau Limboto pada segmen podcast kali ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan itu, dan mungkin ini juga menjadi ataupun orang lain juga ingin tahu tentang pertanyaan ini. Nah, pertama itu di mana sih Danau Limboto ini terletak? Kemudian bagaimana keadaan Danau Limboto saat ini? Kira-kira mungkin dari saudara Ade Rizky Patri Hasan. Baik. Danau Limboto ini terletak di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Limboto, di mana sekarang danau ini sedang mengalami pendangkalan yang sangat luas. Ada beberapa penyebab sehingga danau ini mendangkal. Di antaranya yaitu dari hasil observasi kami yang kami laksanakan, yaitu turun lapangan, yang kami temukan bahwa adanya tumbuhan eceng gondok yang dapat menurunkan volume air danau, di mana ada penyebab lain yang dapat menyebabkan pendangkalan itu, yaitu pada daerah aliran sungai, yang di mana akan menuju ke danau dan sudah tidak baik lagi, di mana yang ini dapat menyebabkan Danau Limboto ini mengalami pendangkalan. Ada beberapa yang saya dapatkan lewat internet bahwa pendangkalan Danau Limboto dari tahun 1932 dengan luas 8.000 hektar dan kedalaman 30 meter, dan saat tahun 2012 sudah sisa 2.500 hektar dengan kedalaman 1,8 dan 2,5 meter. Dengan pernyataan ini seperti yang kita ketahui bahwa Danau Limboto sudah sangat menyusut. Wow, jadi sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi kalau contohnya mungkin pendangkalan ini berlangsung tiap tahun, mungkin akan tinggal nama saja Danau Limboto, tapi dalamnya mungkin sudah tidak ada. Mungkin selanjutnya dari saudara Jalesman, kira-kira bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Ade Rizky tadi terkait apa sih masalah yang terjadi di Danau Limboto saat ini, yang hal itu mungkin sekarang dihadapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar danau. Oh iya, melengkapi dari jawaban saudara Ade Rizky tadi bahwa Danau Limboto sudah mengalami pendangkalan dari tahun 1932 sampai saat ini. Menurut data yang saya ambil dari kompas.com mengatakan bahwa pada tahun 1932 Danau Limboto ini memiliki kedalaman sedalam 30 meter. Pada tahun 1961 kedalamannya menyusut menjadi 10 meter, dan pada tahun 2012 sampai 2014 kedalamannya tinggal 2,5 meter. Ini memberikan suatu opini bahwa pada semakin tahun Danau Limboto ini akan tinggal nama jika tidak ditangani. Tentu pendangkalan ini menjadi masalah serius bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan juga bagi pemerintah. Bagi masyarakat nelayan tentu akan memberikan dampak ekonomi yang terus dirasakan jika ini dibiarkan. Jika dilihat dari data kompas.com juga mengatakan bahwa Danau Limboto ini sudah masuk ke dalam daftar 15 danau yang menjadi perhatian pemerintah. Banyak penyebab yang mengakibatkan danau ini mendangkal setiap tahunnya, seperti yang sudah disampaikan oleh saudara Ade Rizky. Salah satunya adalah eceng gondok yang sudah menutupi Danau Limboto. Kepala Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah atau BLHRD di Provinsi Gorontalo, Nasruddin, mengatakan bahwa sekitar 70% permukaan Danau Limboto ini sekarang sudah tertutupi oleh tumbuhan eceng gondok. Keberadaan eceng gondok menjadi penyebab utama pendangkalan dan penyusutan luas Danau Limboto karena percepatan evaporasi ataupun penguapan yang terjadi di danau tersebut. Eceng gondok yang mengering dan sudah mati juga dapat mempercepat pendangkalan yang diakibatkan karena sisa tumbuhan akan turun ke dalam dasar dan menurunkan kadar oksigen yang terlalu dalam air tersebut. Ada beberapa penyebab
tumbuhan eceng gondok ini tumbuh menjadi semakin subur. Salah satunya adalah aktivitas masyarakat yang menggunakan pupuk di sawah yang berdekatan dengan danau. Akibatnya pupuk yang ada di sawah itu akan mengalir ke danau yang akan menyuburkan tanaman eceng gondok tersebut, sehingga kualitas air danau juga dapat mengalami penurunan. Masalah ini tentu memberikan dampak bagi masyarakat nelayan maupun masyarakat biasa, di mana masyarakat nelayan akan kesulitan dalam menangkap ikan dan berkurangnya jumlah ikan yang akan ditangkap. Bagi masyarakat sekitar, air danau sudah tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik itu seperti mandi, minum, ataupun mencuci, sehingga Danau Limboto sudah tidak berfungsi sebagai danau yang secara umum. Mungkin Wah, parah ya. Jadi Danau Limboto yang dulunya memiliki kedalaman 30 meter itu sekarang tinggal 2,5 meter ya. Airnya juga mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari. Nah, terus yang ingin saya tanyakan juga, kira-kira bagaimana kualitas air Danau Limboto saat ini? Mungkin bisa dijawab oleh saudara Rizky Patria Hasan. Iya, mengenai kualitas air danau Limboto yang saat ini cukup memprihatinkan ya, di mana air danau yang kita bisa lihat dengan mata kita sendiri yaitu sudah sangat berwarna hijau dan biru, dan pH air danau yang di bawah 7, dan juga pertumbuhan dari eceng gondok yang sudah semakin meluas, dan juga temperatur air danau Limboto ini sudah cukup tinggi, dan juga Danau Limboto ini sudah mengandung logam-logam berat Fe atau logam berat besi, di mana contoh dari penyebab kekeruhan air ini di mana disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke aliran air yang menuju langsung ke Danau Limboto, serta aktivitas pertanian di sekitar danau yang mengakibatkan sedimentasi dan pendangkalan air. Kekeruhan ini juga mengakibatkan turunnya proses fotosintesis oleh tumbuhan air, dan berpengaruh juga pada suplai oksigen serta menghambat penetrasi cahaya ke dalam air, dan ini juga akan merusak keanekaragaman biota air di Danau Limboto ini ya. Dan juga seperti yang kita ketahui bahwa hasil dari penelitian kami di Desa Bulota, Telaga Jaya, terdapat aktivitas masyarakat di bantaran Danau Limboto yang membuang sampah dan limbah ke saluran air, bahkan bangkai hewan, anjing seperti anjing, ayam, dan biawak, serta kotoran ternak yang langsung mengalir ke saluran Danau Limboto. Oh, jadi gitu ya. Jadi itu teman-teman sedikit info mengenai masalah ataupun kualitas air yang terjadi di Danau Limboto saat ini, dan hal itu berdasarkan penelitian dari narasumber yang kita hadirkan saat ini. Nah, mungkin bisa saya simpulkan bahwa yang pertama, Danau Limboto ini mengalami pendangkalan dari tahun ke tahun sampai dengan kedalaman saat ini tinggal 2,5 meter. Kemudian air Danau Limboto juga saat ini tidak bisa digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Kemudian selanjutnya nelayan kesusahan menangkap ikan karena adanya tumbuhan eceng gondok ini yang semakin hari semakin meluas pertumbuhannya. Kemudian yang terakhir, kualitas air Danau Limboto karena adanya zat kimia besi dan kadar oksigen yang kurang mengakibatkan kualitas air Danau Limboto ini menjadi menurun. Nah, hal itu mungkin menjadi masalah-masalah serius yang mungkin menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan saran kepada masyarakat yang tinggal di sekitar danau, kira-kira bagaimana saran yang tepat untuk masyarakat yang tinggal di sekitar danau tersebut. Mungkin dari saudara Jelesman. Iya, kalau dari saya, kepada masyarakat yang ada tinggal di sekitaran Danau Limboto, supaya lebih giat dalam menjaga maupun melestarikan Danau Limboto tersebut dengan membatasi aktivitas di sekitar danau yang dapat menimbulkan ataupun menurunkan kualitas air semakin memburuk. Selain itu, masyarakat dapat memanfaatkan eceng gondok menjadi hasil kerajinan yang bernilai untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi pertumbuhan eceng gondok tersebut. Mungkin itu dari saya. Iya, jadi itu teman-teman saran yang mungkin disampaikan oleh narasumber kita. Kita beri aplaus tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Dan ucapkan terima kasih juga kepada narasumber. Mungkin itu pembahasan podcast kita di segmen kali ini. Untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, semoga bisa mengambil manfaat yang bisa diambil dari podcast kali ini. Mungkin sekian, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.